Pemerintah menyusun peraturan presiden tentang tata kelola makan bergizi gratis. Payung hukum diharapkan memastikan aspek higiene pangan. Peraturan presiden Perpres tata kelola makan bergizi gratis diperlukan mengingat besarnya skala program MBG. Program ini menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Besarnya perhatian pada program MBG terlihat dari alokasi anggaran tahun depan. Seperti dikutip harian Kompas.id, pemerintah telah menetapkan anggaran Rp335 triliun untuk program MBG pada anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. Dibandingkan dengan pagu tahun 2025 yang senilai Rp71 triliun, terjadi lonjakan lebih dari 4 kali lipat. Selain karena MBG menjadi program prioritas, masalah keracunan makanan mendorong dipercepatnya penerbitan Perpres tata kelola MBG. Program MBG yang telah berjalan sejak Januari 2025 menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir karena banyaknya kasus keracunan pada siswa setelah mengkonsumsi menu MBG. Mengacu pada laporan Badan Gizi Nasional BGN, setidaknya terjadi 70 kasus keracunan makanan sejak Januari hingga September 2025. Sejumlah kasus keracunan itu terjadi pada 5.914 orang. Banyaknya jumlah siswa yang keracunan MBG tidak bisa dilihat dari angka statistik semata-mata, tapi masih dilihat dari sisi kemanusiaan. Bagaimana siswa trauma untuk memakan kembali menu MBG dan bagaimana orang tua berharap cemas agar anaknya tidak keracunan makanan yang dapat berisiko pada kematian. Oleh karena itu, penerapan higiene pangan menjadi mutlak dalam program MBG. Organisasi Kesehatan Dunia WHO serta Organisasi Pangan dan Pertanian FAO telah mendefinisikan higiene pangan dalam Standar Pangan Internasional Codex Alimentarius. Higiene pangan meliputi kondisi dan tindakan yang diperlukan untuk produksi, pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi makanan yang dirancang untuk memastikan produk yang aman, sehat, dan layak untuk dikonsumsi manusia. Standar-standar ini sebetulnya sudah diadopsi dalam peraturan di Kementerian Kesehatan dan lembaga lain. Sekarang tinggal bagaimana mengonsolidasikannya kembali dalam Perpres tata kelola MBG. Dalam evaluasi MBG pada Minggu malam 5 Oktober 2025, Presiden Prabowo bahkan memberi arahan cukup detail terkait higiene pangan MBG. Seperti diungkapkan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Presiden Prabowo menugasi Kepala BGN Dadan Hindayana. Setidaknya pada minggu ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan perangkat alat uji kebersihan makanan, alat cuci, dan pengering higienis, dilengkapi air hangat dan alat khusus untuk menghindari bakteri, serta penyediaan filter air bersih. Kita sepakat, higiene pangan penting untuk mendukung keamanan pangan MBG. Saudara, saatnya kita ulas harian Kompas yang terbit di hari ini, Rabu 8 Oktober 2025. Bersama saya Nanda Aprilia. Kita akan lihat di halaman muka harian Kompas hari ini, saudara, ada judul besarnya di sini. Yang menjadi sorotan saat ini adalah 1/5 anak Indonesia tanpa pengasuhan ayah. Informasi yang dibagikan dari judul besar harian Kompas hari ini, saudara, sebanyak 20,1% anak Indonesia berpotensi tumbuh tanpa pengasuhan ayah atau bisa juga disebut dengan fatherless. Mereka hidup di keluarga tanpa ayah atau hidup dengan ayah yang lebih banyak bekerja di luar rumah. Dalam grafik juga menunjukkan, saudara, Anda bisa melihatnya di harian Kompas, menunjukkan bahwa sebanyak 15.946.280 anak di Indonesia berpotensi fatherless dari 79.390.374 total anak di Indonesia. Dampak ini, saudara, ketiadaan sosok ayah memicu anak menjadi korban kekerasan dan juga perilaku kriminalitas serta menurunkan prestasi akademik. Jadi dari sini kita akan bergeser ke sisi sebelah kiri atas, saudara. Informasi yang di highlight adalah kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia pantang inferior di markas Saudi. Walaupun kesebelasan tuan rumah lebih diunggulkan, skuad Garuda tidak punya satupun alasan untuk merasakan inferior demi mengejar kemenangan perdana di sarang alap-alap hijau. Dari halaman pertama kita akan melihat di halaman 15, saudara, yang menjadi sorotan di sini terkait dengan update Ponpes di Sidoarjo, Jawa Tengah, haru di akhir operasi SAR di Al-Kozini. Operasi pencarian dan penyelamatan korban ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Kozini resmi ditutup setelah 9 hari pencarian. Hari-hari penuh ketegangan lantaran berkejaran dengan waktu dan pertaruhan nyawa di bawah puing reruntuhan bangunan telah berlalu. Perasaan senang dan sedih berkecamuk jadi satu.
lega karena telah berhasil menyelesaikan misi kemanusiaan yang penuh tantangan. Sedih dan haru karena mereka akan segera meninggalkan tempat yang selama 9 hari telah menjadi rumah kedua. Dan saudara, untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa membaca harian Kompas yang terbit hari ini atau juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id. Kita pantau arus lalu lintas pagi ini dari beberapa lokasi di Indonesia, saudara, bersama dengan petugas NTMC Polri, Brigadir Cici. Selamat pagi, Brigadir Cici. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih Nanda dan selamat pagi saudara. Mari kita update informasi arus lalu lintas menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Dan yang pertama saudara, saya akan mengajak Anda memantau dari sekitaran kawasan GPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saudara, kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Senayan terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, baik yang menggunakan jalur arteri tetapi juga jalur tol. Begitupun untuk arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlu kami informasikan kepada para pengendara yang melintasi kawasan ini bahwa saat ini sedang dilakukannya kontraflow dari arah Semanggi. Maksud kami dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dan selalu pada jalur yang benar. Berikutnya saudara, kita beralih ke sekitaran kawasan Pospol Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah tol Cilenyi yang akan menuju ke arah Cibiru pagi hari ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 tetapi juga kendaraan roda 4. Terpantau langsung juga kendaraan dari arah Garut ataupun Tasikmalaya yang akan menuju ke arah tol Cilenyi juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Hal yang sama pun terlihat dari arah Jatinangor yang akan menuju ke arah tol Cilenyi. Dan terpantau selain adanya aktivitas kendaraan yang melintas, banyak juga aktivitas masyarakat yang berlalu lalang pada sekitaran kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati. Berikutnya kita akan beralih ke sekitaran kawasan KHTEK Sumedang, Jawa Barat. Arus lalu lintas saudara dari arah tol Cilenyi ataupun Jatinangor yang akan menuju ke arah Nagrek, Tasik maupun Garut dan sebaliknya hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Kendaraan-kendaraan yang melintas masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Kami himbau bagi para pengendara agar tetap pada jalur yang benar, utamakan keselamatan diri Anda pribadi tetapi juga keselamatan bersama di jalan. Dan terakhir saudara, kita beralih ke kawasan Pospol Cisanggarung, Cirebon. Arus lalu lintas saudara pagi hari ini dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang terpantau dalam keadaan relatif lancar, belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Kendaraan yang melintas pun masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi dan juga adanya beberapa angkutan berat yang melintas pada sekitaran kawasan ini. Khususnya bagi para pengendara angkutan besar, kami himbau untuk tidak membawa muatan melebihi kapasitas yang telah ditentukan demi menjaga kenyamanan dan keamanan bersama saat berkendara. Serta saudara, perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia, tercatat telah terjadi sebanyak 225 kasus laka lantas saudara dengan rincian 18 meninggal dunia, 44 luka berat, dan 311 luka ringan. Saudara, dari 225 kasus laka lantas yang tercatat, 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas, serta kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah tertib dengan mengutamakan keselamatan diri Anda pribadi tetapi juga keselamatan bersama di jalan. Dan untuk saudara yang ingin mengupdate terus informasi terkait arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Saudara dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Demikian Anda yang dapat kami laporkan langsung dari studio NTMC Polri bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke Anda di studio. Oke, terima kasih atas laporan Anda Brigadir Cici. Selamat bertugas kembali. Sesaat lagi saudara, kita simak perkembangan identifikasi korban musola ambruk di Pondok Pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur.